Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Haikal Erlana dengan NPM 4523-22174. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mendemonstrasikan sebuah game dari mata kuliah komputer grafik untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah komputer grafik dengan dosen pengampu yaitu Bapak Amir Murtako, Heskom Mkom. Adapun terkait genre yang telah saya buat dari game bertajuk Restoran Simulator ini ada dua. Yang pertama yaitu adalah simulation, di mana genre permainan yang menirukan aktivitas nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam game ini, pemain berperan sebagai pengelola restoran yang harus menjalankan berbagai aktivitas layaknya seperti manajer sungguhan, seperti menempatkan kursi, melayani pelanggan, menjaga kebersihan, serta mengatur keuangan restoran. Tujuan dari genre ini adalah memberikan pengalaman seolah-olah pemain benar-benar mengelola bisnis restoran di mana setiap keputusan yang diambil akan memengaruhi jalannya permainan, seperti tingkat kepuasan dari pelanggan, pendapatan, dan kelangsungan dari usaha. Lalu terkait genre yang kedua yaitu adalah manajemen ataupun strategi, di mana genre ini berfokus pada kemampuan pemain dalam mengatur sumber daya dan membuat keputusan yang efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam game restoran simulator, pemain harus menyeimbangkan antara pemasukan dan juga pengeluaran, mempekerjakan setiap karyawan, yaitu di dalam game yang ini kita menyediakan dua pegawai, yaitu yang pertama ada helper dan juga cleaner, yang nanti akan saya jelaskan. Serta menjaga agar pelanggan tetap puas dengan pelayanan yang cepat. Genre ini menuntut pemain berpikir secara strategis, karena tindakan seperti membeli kursi tambahan atau menambah pegawai memiliki konsekuensi terhadap performa dan efisiensi restoran secara keseluruhan. Seperti itu. Lalu, terkait dengan language atau bahasa, logika dalam permainan game ini dibuat menggunakan visual scripting melalui Playmaker di dalam Unity. Yang dimana Playmaker ini sendiri nanti akan saya jelaskan lebih detailnya lagi, tetapi tidak begitu detail karena saya hanya menggambarkan sedikit apa sih Playmaker itu. Lalu game ini dibuat tanpa menuliskan kode secara langsung. Jadi di game ini kita menggunakan yang namanya visual scripting, di mana kita menggunakan yang namanya FSM, yaitu adalah Finite State Machine, berupa node dan state yang saling terhubung. Setiap state berisi aksi-aksi atau action yang menentukan perilaku sebuah karakter, objek, maupun sistem permainan. Berikut adalah beberapa FSM yang nantinya adapun yang akan saya jelaskan. Jadi, ini merupakan tampilan main menu dari game yang telah saya buat. Ada play dan juga exit. Lalu di dalam game ini saya hanya membuat hingga satu level saja. Jadi ketika level satunya nanti selesai, maka dia akan masuk ke game over. Dan di dalam game over itu nanti dia bisa mengeklik mau restart ataupun back to menu. Atau kembali ke tampilan awal seperti ini. Jadi kita masuk ke level 1 scene aja terlebih dahulu. Oke, ini merupakan level 1 scene dari game restoran simulator. Pertama-tama saya ingin menjelaskan beberapa hierarki yang ada di sebelah kiri ini. Ada environment. Environment itu yang dimaksud adalah semua yang ada terkandung di dalam ini. Jadi misalkan ini merupakan area-area yang tentu yang saya miliki, di mana kita bisa lihat ini environment dari sebuah toko-toko yang ada. Ini merupakan environmentnya. Lalu selanjutnya ada main camera, yang dimana kamera ini terfokus pada si karakter kita gitu. Jadi selanjutnya ada Playmaker GUI, lalu ada player controller. Nah, di dalam player controller ini kita memiliki sebuah Playmaker, yang dimana di dalam Playmakernya itu terdapat
kita bisa lihat di bagian inspektor sini, di bagian kanan sini. Kalau misalkan tidak terlihat, saya izin untuk memindahkan sedikit webcamnya ke area sini. Ya, mungkin seperti itu. Jadi, seperti yang bisa kita lihat di sebelah kanan ini merupakan inspektor dari Unity, di mana di sini ada beberapa FSM yang saya gunakan. Jadi ini mungkin yang tidak FSM saya tutup sedikit. Nah, jadi di dalam player controller ini ada movement controller, FSM yang pertama, lalu ada FSM yang kedua yaitu interact controller, lalu ada FSM clean controller itu yang ketiga, lalu ada sound event di mana FSM ini tugasnya ya hanya untuk membuat sebuah suara dari si karakternya ini. Nah, saya lanjut ke bagian movement. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian pojok kiri bawah, ini merupakan FSM dari si movement player controller. Jadi di sini penjelasannya adalah FSM ini berfungsi mengatur gerakan player, animasi dan perpindahan state antara gerak normal dan gerak ketika kita membawa sebuah makanan. Jadi contohnya adalah seperti ini. Ketika ini kita play, dimana ini kita play, kita mainkan. Jadi ketika si karakternya ini tidak membawa apa-apa, maka dia masih akan tetap berada di state move normal. Tetapi ketika kita menuju ke station pisang atau ke counter pisang atau ke tempat pisang, maka ketika kita akan menekan tombol pick, maka dia akan berubah state-nya menjadi move carry. Jadi seperti itu. Ini kita bisa destroy. Nah, ketika kita tidak memegang apapun atau kita tidak memegang makanan, maka dia akan kembali ke state move normal. Jadi itu mungkin penjelasan dari movement controller. Lalu selanjutnya kita akan beralih ke bagian interact controller. Di mana di bagian interact controller ini bisa dibilang ini merupakan FSM yang berfungsi untuk mengatur bagaimana pemain sorry, bukan interact ya, tapi kita ke input controller dulu, ini yang kedua nih. Salah. Jadi untuk di input controller ini berfungsi untuk mengatur bagaimana pemain menggerakkan sebuah karakter, baik menggunakan kontrol mobile, joystick maupun kontrol keyboard. Tetapi di sini saya mau menekankan bahwasanya game yang dibuat ini hanya terkhususkan untuk di Android dan juga iOS. Tentu itu pasti akan dimainkan di mobile. Jadi karena kalau kita lihat di sini saya menggunakan simulator dan juga saya mengubahnya sini menjadi handphone. Itu. Jadi untuk state yang ini ya ini cukup simple ya. Jadi ketika mungkin saya play, maka state-nya dia akan masuk ke input mobile state seperti itu. Jadi untuk dari input controller ini ya fungsinya hanya seperti itu. Oke, baik, kita lanjut ke bagian clean controller. Nah, di bagian clean controller ini, jadi yang perlu kita ketahui adalah si pemain juga bisa membersihkan sampah yang berserakan ketika suatu customer memang setelah habis makan, mereka kan pasti buang sampahnya sembarangan. Nah, di sini kita sebagai pemain, kita bisa membersihkan sampah tersebut. Jadi, untuk logika penjelasannya adalah di mana yang pertama-tama kita ngecek apakah di sekitar si player atau di pemain ini, apakah ada sampah yang berserakan atau tidak. Ketika dia ngecek, berarti dia akan tetap berada di state check. Tetapi ketika dia sudah mendekati ke area sampah, maka dia nanti akan memunculkan sebuah tombol pop-up. Bukan tombol pop-up, jadi tombol bacaannya clean. Jadi dia bisa membersihkan sampah dengan cara menekan tombol si clean-nya itu. Setelah itu, dia akan membersihkan sebuah sampah selama 2 detik. Ketika sudah bersih semua, maka dia akan down atau ngedestroy objek dari si sampahnya ini. Jadi untuk contohnya adalah seperti ini. Misalkan ini kita punya trash, di mana trashnya ini kita taruh sini. Ya, kita balik lagi, kita ke playmaker ini. Jadi, ketika saya play, dia kan akan tetap berada di state check. Ini yang pertama kali, di mana si player ini ngecek apakah di sekitaran dia terdapat sampah atau tidak. Nah, kita menuju ke tempat sampah, ke sampah yang udah kita taruh tadi. Set.
maka dia akan berubah ke state can clean, dimana yang seperti saya bilang tadi akan muncul tombol clean. Ketika kita klik tombol clean, maka dia akan ke state clean trash, dimana dia akan membersihkan sampah selama 2 detik. Nah, ketika sampahnya telah hilang, maka dia akan down dan dia akan hilang begitu saja untuk sampahnya. Jadi artinya sampahnya sudah selesai dibersihkan. Jadi seperti itu. Baik, kita lanjut ke FSM yang keempat, yaitu sound event. Terkait dengan FSM yang ke event ini, oh salah, kita ke interact controller karena saya belum sempat menjelaskan tadi, ke skip. Jadi kita ini yang stresnya kita hapus. Nah, kita untuk di player interact controller ini, jadi ini merupakan FSM yang berfungsi untuk mendeteksi objek yang bisa diinteraksi oleh pemain, seperti makanan atau station. Sistem akan mengecek ketika pemain masuk area trigger, memberikan notifikasi interaksi, dan menonaktifkan kembali saat pemain keluar dari area tersebut. Jadi simpelnya tuh seperti ini. Di sini kan seperti yang bisa kita lihat adalah kita memiliki 4 buah station, mulai dari pisang, lalu ada alpukat, lalu juga ada apel dan juga kiwi. Nah, maksud dari interact controller ini adalah, jadi setiap station itu mereka memiliki triggernya masing-masing. Ketika si playernya ini mungkin ada di alpukat, maka dia akan men-trigger di mana interactable detected. Yang sebelumnya, ketika dia tidak ada trigger event, dia maka akan berada di state di mana check interactable. Tapi kalau dia masuk ke area station dari si alpukat, maka dia akan interactable detected dan dia akan memunculkan notifikasi pop-up, ambil alpukat. Dan juga ada tombol interaksi yang dimana kita bisa pencet. Ketika kita pencet seperti ini, ya dia akan memunculkan seperti ini. Ada juga pop-up di mana piring sudah penuh, lalu ada error kayak gini nih, piring alpukat sudah penuh. Jadi seperti itu. Dan ini semuanya sudah works. Jadi ketika kita keluar dari si triggernya ini, maka dia akan move nanti ke execute delay, di mana itu cuman sepersekian detik gitu. Set, nah dia akan ngecek kembali si interaknya itu gitu. Jadi mungkin seperti itu untuk penjelasan dari playmaker atau FSM dari interact controller. Dan ini semuanya udah work, mulai dari pisang, ambil pisang, kita klik, pisang terbuat, lalu kita ke apel, kita testing nih. Set, ambil apel, interact, apel terbuat, kayak gitu. Nah, piring apel sudah penuh. Lalu kita masuk ke daerah kiwi. Nah, kiwi sudah penuh, piring sudah penuh. Seperti itu. Jadi untuk interact controller tuh fungsinya seperti itu. Oke, lanjut kita yang terakhir di bagian FSM player controller itu ada sound event ya. Jadi sound event ini sih sebenarnya ya bisa dibilang ini cukup mudah saja karena state dia hanya punya state 1, lalu ada SFX footstep yang dimana memang dari si sound event ini dia hanya untuk men-trigger sebuah bunyi. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya kita punya karakter seperti ini ya. Ketika kita play, terus dia kan akan jalan, dia akan berlari, dan ketika berlari dia akan memunculkan suara. Jadi kegunaan dari si sound event ini sebenarnya cukup mudah. Kenapa? Karena sound event ini, FSM ini hanya berguna untuk men-triggerkan sebuah suara. Jadi ketika si kaki dari si pemain ini menapakkan kaki, ya jadi dia akan mengeluarkan sebuah suara kayak kita lagi berlari gitu. Jadi untuk fungsi dari si SFX dari sound event ini atau SFX footstep ini ya kegunaannya seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian set global variables, di mana set global variables ini berfungsi untuk menginisialisasikan seluruh variabel global yang dibutuhkan oleh game. Sistem akan menetapkan referensi game objek penting seperti tombol interaksi, tombol pick, kamera, player controller, counter buah, UI pop-up yang tadi saya sudah jelaskan tadi,
dan tombol play agar dapat digunakan di seluruh FSM lainnya. Proses ini hanya berjalan sekali saat permainan dimulai. Jadi seperti yang saya maksud adalah, jadi global variables ini bisa dibilang inti dari segala macam kayak UI pop-up yang muncul tadi di atas sini, lalu ada tombol interaction yang ada di kanan sini. Nah, jadi itu dikendalikan oleh set global variables. Jadi, kalau misalkan kita tidak memplay si gamenya, ya dia tidak akan muncul apa-apa. Karena set global variables itu baru akan muncul ketika kita bermain si gamenya tersebut, dan dia hanya muncul sekali setiap kita main. Jadi kalau kita mainin gamenya, nah dia akan muncul gitu loh. Nah, jadi set global variable ini bisa dibilang dia otak dari sebuah game yang kita buat ini, dimana dia menggerakkan semua dari interaksi, lalu juga ada pop up, lalu ada kamera nih, yang seperti yang kita mainkan sekarang. Ini kan kameranya juga mengikuti karakter tapi tidak mengikuti sepersekian fokus gitu. Jadi kita tetap bisa melihat area restoran yang ada di sini. Seperti itu. Itu untuk penjelasan sedikit tentang set global variable. Lalu selanjutnya di dalam food counters ini kita memiliki, kan kita punya 4 ya. 4, jadi ada pisang, alpukat, apel, dan juga kiwi. Nah, setiap countersnya ini mereka memiliki FSM yang sama. Karena seperti yang bisa kita lihat, mereka tuh template. Jadi mau dari avocado, banana, apple, kiwi itu mereka memiliki FSM yang sama. Kayak begini. Gitu. Jadi untuk penjelasannya sih mungkin seperti ini kali ya. Jadi penjelasannya tuh ketika kita ngeplay, kita masuk, kan kita klik yang banana counter atau avocado dah. Nah, dia akan berada di state 1, dimana di state 1 ini formatnya adalah ambil. Nah, jadi ini merupakan state 1 tuh UI pop-up yang akan muncul nantinya ketika kita masuk ke area station alpukat ini. Jadi misalkan kita masuk, set, dia akan berubah ke state interacted. Oke, kita keluar lagi, set. Nah, ini ambil alpukat, kita bisa ambil, ketik. Nah, jadi ketika kita interact, dia akan beralih ke state interacted, interact click. Nah, set. Nah, kalau interact error, jadi kan ini kan piringnya sudah full ya. Ini kan piringnya cuma ada 5 dan sudah terisi si buah alpukat itu kan. Jadi ketika kita klik, dia akan ke error. Karena dia akan ngasih tahu pop up bahwasanya piring sudah penuh dan juga piring alpukat sudah penuh, dan itu berlaku di semuanya. Jadi kita misalkan kita klik bagian banana, tik. Nah, dia akan error. Sama, semua sudah berlaku. Jadi itulah penjelasan dari Playmaker FSM dari si interactable dalam setiap buah-buahan yang kita punya ini. Seperti itu. Oke, mungkin kita akan lanjut lagi ke penjelasan tentang customer spawners. Nah, jadi untuk customer spawners ini gunanya dia untuk men-spawn sebuah pelanggan yang nantinya akan kita layani. Jadi untuk dari penjelasan customer spawner ini, dia mengatur sistem pemunculan pelanggan berdasarkan titik pintu yang tersedia di dalam restoran. Sistem akan memilih salah satu pintu secara acak, men-spawn pelanggan di sana, lalu menunggu jeda acak sebelum memunculkan pelanggan berikutnya. Proses ini berlangsung terus sepanjang permainan. Jadi seperti yang bisa kita lihat nih di tampilan layar, di bagian inspektor kita memiliki beberapa input. Nah, di sini customer point atau si pelanggan, poin pelanggan atau titik dari si pelanggan tersebut. Jadi di sini kita bisa melihat size, atau bisa dibilang dia pintunya ada 3. Karena kalau misalkan kita mainin dulu sebentar, lalu kita pause di sini. Nah, di sini kan pintunya ada 3, 1, 2, 3. Nah, ini merupakan elemen 0, 1, 2. Ini merupakan customer point, di mana customer itu akan muncul dalam berbagai setiap pintu ini. Dan itu akan muncul secara acak.
Lalu ada max delay dan min delay, itu merupakan min. Kalau min delay itu waktu minimum antara spawn pelanggan. Lalu kalau untuk max delay, waktu maksimum antara spawn pelanggan. Lalu di sini juga ada yang namanya parent, di mana objek parent untuk mengelompokkan semua pelanggan yang muncul. Jadi logikanya mungkin seperti ini ya. Kita punya max delay dan juga min delay, di mana 3 dan 2 ini berarti tandanya pelanggan yang datang tuh tidak terlalu berbondong-bondong. Tetapi ketika mungkin di sini kita akan atur dia menjadi 0,1, tapi ininya jadi 0,3, seharusnya ini bakalan rusuh banget. Jadi pelanggannya tuh akan berbondong-bondong masuk ke area pintu kita. Dan dia akan semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak seperti ini gitu. Nah, karena di sini kan saya mau men-setting yang sewajarnya manusia saja. Karena kan ini mungkin terlalu banyak ya, dan ini kan ngelihatnya juga nggak enak. Jadi mungkin di sini saya tuh mungkin ngaturnya tuh ya udah 3, 1. Nah, udah cukup kayak gini. Jadi yang akan muncul si pelanggannya ini tidak terlalu banyak. Seperti itu. Jadi itu penjelasan dari customer spawner. Lalu selanjutnya ada yang terakhir, ini ada game over condition. Dimana game over condition ini seperti yang kita bisa lihat nih, di bagian hierarki, di bagian input sini kita punya beberapa input di sini ya. Tapi saya akan menjelaskan detail dari logikanya saja. Yang pertama itu ada gameplay duration, dimana di sini saya men-setting gameplaynya itu selama 180 detik, atau bisa dibilang itu cuma 3 menit. Ya, tapi itu udah lebih dari cukup. Nah, jadi ya di sini gitu loh. Jadi ini kita setting selama 3 menit. Lalu terkait dengan minimal koin atau min koin itu min 12, di mana batas koin minimal. Jika koin pemainnya min 12, mereka akan langsung kalah gitu. Nah, terus habis itu ada min rating. Di sini sebenarnya saya mengatur min ratingnya agar nggak terlalu berat saja, karena biar kita lebih tidak teruber-uber waktu saja bermainnya, jadi kita tetap bisa mendapatkan bintang yang terbaik. Jadi untuk bintang 1 dia 0,1, bintang 2 0,5, dan bintang 3 atau bintang teratas ya dia 1. Nah, terus untuk min rating tulus tuh jadi rating hertznya ini kalau udah min 4 ya dia akan langsung set menutup gitu. Jadi dia langsung akan game over gitu. Nah, mungkin saya akan menjelaskan sedikit bagaimana sistemnya ini bekerja. Kita ke Playmaker. Setelah itu kita ke bagian Global Variables. Oh, mungkin nggak kelihatan ya. Oke, kita agak kecilin dulu. Nah, di samping webcam ini kan dia memiliki Playmaker nih. Nah, di dalam Playmaker ini kita ke editor Windows. Nah, di dalam editor Windows kita kan tadi sudah mempunyai otak dari segala inti game ini berjalan. Di mana global variables yang sudah saya jelaskan tadi ya fungsinya seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang play rating yang saya bilang tadi. Kalau semisal si pemain ini hanya mencapai 0,1, maka dia akan mendapatkan bintang 1. Tetapi kalau dia mendapatkan 0,5, mereka dapat bintang 2. Tapi kalau 1, mereka akan mendapatkan bintang 3. Nah, seandainya di sini value-nya saya buat 5, maka logikanya adalah player itu nanti akan mendapatkan rating 3 karena sudah melebihi dari si rating 3 ini, yaitu 1 gitu loh. Nah, di sini saya setting gamenya cepat aja selama 5 detik karena kan kita mau lihat tampilan si game overnya kan. Oke, kita play. Kita tunggu. Nah, ini merupakan pop-up game over yang kita miliki di game ini. Jadi, yang saya bilang tadi, karena si value-nya itu melebihi dari 1 atau bintang 3 ini, maka dia akan mendapatkan bintang 3 seperti ini. Dan seperti yang bisa dilihat nih, ini 5.0 gitu loh. Jadi ya seperti itu. Nah, yang saya bilang tadi juga di awal, untuk tampilan game main menunya atau game overnya, maksud saya, ini restart dan main menu. Kalau kita klik restart, ya dia akan kembali ke ulang seperti ini gitu. Nah, seperti itu.
Jadi ini untuk global variabelnya saya setting 0 dulu biar game default. Lalu terkait dengan game over conditionnya saya setting jadi 180 lagi. Nah, seperti ini. Kayak gitu. Udah, mungkin itu saja penjelasan terkait dengan visual scripting yang saya miliki. Mungkin untuk webcamnya akan saya pindahkan ke kanan lagi. Seperti ini. Karena mungkin saya sudah menjelaskan beberapa playmaker ataupun FSM apa saja yang digunakan di dalamnya. Terkait itu kan di sini lumayan cukup banyak. Ada player controller, set global variables, lalu ada ya food counters, dan ada customer spawner, ada game over condition. Ya inilah yang digunakan dalam gamenya ini. Nah mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya mau mengimplementasikan gamenya secara menyeluruh. Kita mainin gamenya hingga pop-up game overnya muncul. Jadi saya setting-setting dulu sebentar untuk volumenya biar kedengeran. Oke, mungkin di sini saya akan mainin gamenya sampai selesai. Oh ya, penjelasan sedikit terkait dengan icon plus ini, dimana nanti ketika kita mengeklik ini, dia akan memunculkan sebuah game menu, yang dimana di game menu itu di dalamnya kita bisa membeli kursi 1, kursi 2, lalu kita bisa membeli pegawai yang bernama helper dan juga cleaner. Mungkin kita mainin aja kali ya.
Halo. Oke, mungkin sekian untuk demonstrasi dan juga penjelasan sedikit mengenai Playmaker yang digunakan, lalu juga visual scripting yang saya gunakan atau biasa disebut FSM, yaitu Finite State Machine. Ya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Haikal Erlana, izin pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.